Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Masih bersama saya Ilo dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Om Ras ya, dan ini adalah bagian terakhir daripada kisah Roni Bujang, Inai Suri maupun Rian. Ini adalah yang terakhir karena memang Om Ras belum upload lagi nih tentang kisah ini. Dan bagaimanakah keseruan part terakhir ini teman-teman? Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Yuk, diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry jam 12 siang teman-teman kita upload di setiap harinya insya Allah. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Wanita dari desa Tumbang Belian. Di pagi harinya, Eka membantu Inai Suri untuk menyiangi sayur-sayuran. Mereka berdua mengobrol dengan sangat akrab, bahkan sesekali mereka tertawa, sementara Rian masih tertidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuh dan juga kepalanya. Amai Bujang yang baru saja masuk ke dalam rumah dengan menenteng plastik berisi gula dan kopi itu langsung menarik selimut Rian agar tidak menutupi kepalanya. Rian menggeliat perlahan, ia membuka matanya dan melihat Amai Bujang yang berjalan ke arah dapur. Rian bangun dan berjalan ke dalam kamarnya untuk memasukkan kasur tipis dan juga selimutnya. Ia kemudian langsung berbaring lagi di atas kasur yang semalam digunakan Eka untuk tidur. Rian kembali terlelap. Sayup-sayup, Rian mendengar suara lembut seseorang yang memanggilnya. "Rian, bangun Kak, disuruh Inai untuk makan," ujar Eka dengan lembut. Rian yang belum seberapa sadar itu lantas berdiri, matanya masih tertutup. Rian langsung mengambil handuk lalu berjalan keluar, namun tiba-tiba saat akan keluar, kepalanya terbentur pintu yang rupanya tertutup. Rian seketika membuka mata dan tangannya lantas memegangi kepalanya yang sakit setelah terbentur. Eka langsung memeluk lengan Rian, tapi Rian langsung menarik tangannya. "Maaf," ucap Rian. Pagi itu, mereka makan dengan lahap. Bahkan, Amai Bujang sampai tambah 2 kali. "Inai rasa, Inai sangat cocok dengan Eka ini, Rian," ujar Inai Suri seraya mengelap tangannya. Rian terbatuk, sementara Eka tampak tersenyum malu-malu. "Maksud Inai?" tanya Rian, lalu menyeruput air putih di dalam gelas. "Eka itu sangat baik, pintar memasak dan sopan sekali anaknya. Sama seperti Inai." Inai Suri mengangguk, sementara Rian kembali melanjutkan makannya. Selesai makan, Rian mengajak Eka untuk ikut bersama Inai Suri dan Amai Bujang yang akan pergi ke rumah salah satu warga yang akan mengadakan acara untuk membantu mereka memasak makanan. Saling bantu tanpa imbalan uang sudah biasa dilakukan oleh warga-warga desa kecil di setiap daerah. Rian ikut ayahnya untuk mengawah, sementara Eka ikut dengan ibunya Rian di bagian dapur. Namun, saat Eka diminta untuk mengantarkan minuman untuk orang-orang yang mengawas, Sabto malah mencoba menggoda Eka. Bahkan, ia dengan berani menyentuh bagian tubuh gadis itu seperti tangan ataupun rambut. Rian melepaskan pengayu yang ia gunakan untuk memakan nasi, lalu berjalan ke arah Eka. Tanpa berkata apa-apa, Rian langsung mendorong tubuh Sabto hingga ia hampir terjatuh andai tidak ditahan oleh teman-temannya. "Jangan berani-berani menyentuhnya," ujar Rian dengan gigi yang bergemeretak. Rian kemudian menarik tangan Eka. "Kami pulang," ujar Rian pada ayahnya. Sekilas Eka melihat lelaki yang tadi menggodanya tampak menatap lekat pada mereka berdua saat mereka berjalan menjauh dari rumah yang punya acara. Eka meremas tangan Rian dengan kencang. "Kau tidak usah takut. Dia adalah dari kelompok anak pemabuk dari desa sebelah. Mereka memang berkumpul seperti itu bila ada acara," ujar Rian seraya melepaskan pegangan tangannya pada Eka. "Kita mau kemana Kak?" tanya Eka bersusah payah mengimbangi langkah kaki Rian yang tampak tergesa. "Cepat," ujar Rian tanpa menjawab. Deru suara sepeda motor terdengar mendekat. Rian menarik nafas panjang. "Hei,
Bangsat! Teriak Sabto seraya turun dari motornya dengan tangan kirinya. Rian menyuruh Eka yang ketakutan itu untuk berlindung di belakangnya. Jangan kau kira aku takut denganmu karena kau tinggal di sini. Kau panggil semua teman-temanmu pun aku tidak akan mundur, ujar Sabto sesembar. Maklum, Sabto belum tahu siapa Rian. Rian tersenyum sinis. Tidak perlu melibatkan teman-temanku dalam masalah yang tidak seberapa ini. Kalau kau masih tidak terima dengan apa yang aku lakukan tadi, ayo, mari, sini kita selesaikan. Kau tinggal pilih, mau secara baik-baik atau kita beradu otot, ujar Rian. Sabto segera maju untuk menyerang Rian, namun dengan mudahnya Rian mengelak. Teriak Sabto ketika tangannya hampir Rian patahkan. 4 orang temannya maju untuk membantu Sabto. Bruk! Dengan kasar, Rian mendorong tubuh Sabto hingga terjatuh ke tanah. Satu persatu dari mereka dikalahkan oleh Rian hingga kemudian mereka main keroyokan dan menggunakan kayu untuk melawan dan menumbangkan Rian. Tapi bukan Rian namanya. Jika ia kalah begitu saja dengan ilmu bela diri yang sudah ia pelajari, Rian dengan mudahnya menjatuhkan kayu-kayu pemukul yang dipegang oleh musuhnya. Namun tiba-tiba saja teriakan Eka mengalihkan fokus Rian. Rian terjatuh karena dipukul oleh salah satu teman Sabto. Keadaan di sana kebetulan sangat sepi karena warga desa sedang berkumpul di rumah yang sedang duduk gawi, yang sedang mempersiapkan acara. Kayu yang digunakan untuk memukul tubuh Rian patah, namun Rian tidak terluka sedikit pun. Pemuda tampan itu lalu kembali bangkit. Kalau kau berani melawan, pacarmu ini akan aku sakiti, ancam Sabto hingga membuat Rian tak punya pilihan lain selain mengalah. Sambil mencari celah untuk bisa melepaskan Eka, Rian mengangkat kedua tangannya ke atas pertanda ia menyerah. Pukuli dia, perintah Sabto pada teman-temannya. Mereka mengambil kayu dan langsung menghantamkannya pada Rian. 2 dan 3 kali dipukul bertubi-tubi. Akhirnya Rian berontak, wajahnya merah padam karena marah. Berani kau lukai dia, walau selai rambut, maka tanganku sendiri yang akan memenggal kepalamu, ujar Rian bergetar sambil menahan emosi. Melihat Rian yang sudah benar-benar marah, nyali Sabto menjadi ciut perlahan-lahan. Ia melepaskan pasungannya pada Eka. Satu persatu dari mereka pun jauh, namun tiba-tiba saja Rian, teriak Eka melotot. Bersama dengan potongan bambu yang pecah, tubuh Rian ambruk, darah segar mengalir dari hidungnya. Teriakan histeris dari Eka beradu nyaring dengan suara sepeda motor milik Sabto dan kawan-kawan. Tidak ada yang mendengar teriakan dari Eka, sehingga mau tak mau membuat Eka harus meminta tolong kepada ayahnya Rian yang sedang mengawah tadi. Mengawah artinya adalah memasak nasi dalam jumlah besar di dalam kawah untuk persiapan acara. Mang, tolong Mang, Rian dipukul, dia terluka, teriak Eka gemetar sambil menangis. Amai bujang segera melepas pengayu yang dibuat khusus untuk mengaduk nasi tersebut. Ia berlari tergopoh-gopoh mengikuti Eka, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Tubuh Rian masih tergeletak di atas tanah. Ia tidak sadarkan diri, bambu yang dipukulkan ke kepalanya itu benar-benar membuatnya tumbang. Orang-orang membantu Amai Bujang untuk mengangkat tubuh Rian dan membawanya ke rumah. Tolong kamu beritahu istriku keadaan Rian sekarang, ujar Amai Bujang dengan raut wajah yang panik. Singkatnya, saat itu Rian dibawa ke rumahnya. Di teras rumah itu ternyata sudah ada Toto dan Wewen yang sedang menunggu Rian. Mereka kaget begitu melihat tubuh Rian digotong orang-orang. Rian ini kenapa Eka? Rian kenapa Mang? Siapa yang sudah membuat Rian seperti ini ha? Orang-orang terdiam. Begitupun juga dengan Amai Bujang dan Eka. Dengan tangan gemetar, Amai Bujang kembali membuka kunci pintu rumahnya. Rian dibaringkan di dalam kamar di samping Rian. Eka bersimpu sambil terus menangis. Di luar, Toto dan Wewen terus menanyakan penyebab Rian bisa sampai seperti itu kepada Amai Bujang. Aku tidak mau menuduh, tapi terakhir di tempat duduk gawi tadi, Rian mendorong Sabto. Sial, berani-beraninya dia buat onar di kampung kita, ujar Toto. Ayo kita beritahu Wandi, lalu kita sama-sama mencari anjing-anjing liar itu, ujar Wewen. Sudahlah nak, masalah ini jangan diperkeruh lagi. Menuruti dendam itu tidak akan ada habisnya. Sekarang
Yang perlu kita pikirkan adalah mengobati Rian. Toto dan Wewen terdiam, mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya Rian itu, tetapi melihat sahabatnya terluka seperti itu membuat emosi mereka meluap. Tidak berapa lama kemudian, ibunya Rian datang dengan tergopoh-gopoh. Ia langsung melihat keadaan Rian di dalam kamar. Malam itu, setelah Rian diobati, ia masih belum juga sadarkan diri. Eka masih berada di sampingnya dengan mata yang sembab. "Eka, makan dulu nak," panggil Inai Suri. "Saya tidak lapar," jawab dengan suara bergetar. "Eka tidak makan?" tanya Amai bujang ketika melihat istrinya ke dapur seorang diri. "Iya." Rian tidak hanya mewarisi ketampanan ayahnya, tapi juga mewarisi keberanian dan caranya bertanggung jawab. Aku bangga pada Rian, tapi terkadang aku juga takut. Takut kalau apa yang sudah menimpa Roni dulu terjadi padanya. Shh, potong Inai Suri, raut wajahnya mendadak berubah. Keesokan harinya, Wandi dan Aci datang ke rumah Rian. Pada saat itu, Rian masih belum tersadar. "Apa tidak sebaiknya dibawa ke puskesmas saja, Nay?" "Ya, rencananya memang begitu. Kalau sampai siang nanti Rian belum juga terbangun." "Kasihan ya Rian, padahal dia orang yang baik. Kenapa sampai ada yang tega membuatnya jadi seperti ini?" ujar Aci, membuat Eka semakin merasa bersalah. Saat Wandi, Aci dan ibunda Rian mengobrol di luar, Rian mulai sadarkan diri. "Rian," panggil Eka sambil terus memegang tangan Rian yang berkeringat. "Ibuku mana?" tanya Rian sambil meringis. Eka langsung beranjak dari duduknya. Ia berlari keluar kamar untuk memberitahukan pada Inai Suri bahwa Rian sudah terbangun. Raut wajah Inai Suri tampak lega kala mendengar kalau Rian sudah terbangun. Mereka beriringan masuk ke dalam kamar Rian. "Syukurlah kau sudah bangun, Rian. Aku takut kalau kau tak menepati janjimu padaku," ujar Wandi membuat Rian tersenyum. "Berarti kau sudah sembuh, Rian? Sudah bisa tersenyum," ujar Aci. 4 hari lamanya sudah Rian terbaring di atas tempat tidur dan segala keperluannya disiapkan oleh Eka. Gadis itu benar-benar tunu atau telaten merawat Rian, mulai dari menemaninya tidur dan selalu siap sedia kapanpun Rian membutuhkan bantuannya. Tapi sedikit pun Rian tidak memiliki perasaan lebih terhadap Eka. Hari itu, Wandi, Aci, Toto, dan Wewen datang ke rumah Rian mengabarkan kalau mereka harus segera kembali ke desa Tumbang Belian untuk mempersiapkan pernikahan yang akan diselenggarakan 1 minggu lagi. 3 hari sebelum pernikahanmu, Amai dan Inai akan usahakan untuk pergi ke Tumbang Belian, ujar Amai bujang. "Sebenarnya, Mai, kalau mau berangkat sekarang pun justru kami akan sangat senang," kata Aci. "Ya, andai saja keadaan Rian tidak sedang sakit seperti ini, kami juga mau berangkat lebih awal ke sana." Sementara di dalam kamar, Toto dan Wewen asyik bergurau dengan Rian hingga mereka akhirnya dipanggil oleh Wandi. Rian, kami pamit berangkat dulu ya. Kau jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan dan minum yang teratur, biar lekas sehat dan bisa hadir ke acara pernikahannya Wandi," ujar Toto. "Nah, ini aku ada sedikit uang buat cicil utang-utangku. Simpan baik-baik ya untuk modal nanti melamar Eka," ujar Wewen yang membuat Rian tersenyum. Sementara Eka tampaknya benar-benar menaruh harapan kepada Rian, apalagi ketika ia melihat Rian tersenyum saat digoda oleh Wewen, membuat hatinya benar-benar meleleh. Pagi itu, Rian duduk di teras rumah. Wajahnya masih sangat pucat sekali. Ia teringat kembali masa lalunya dulu ketika ia terluka karena bambu. Ya, hanya bambulah yang bisa membuatnya terluka parah seperti itu. Dulu, sewaktu ia terluka, tak lama setelahnya ada kejadian yang benar-benar tak bisa ia lupakan hingga sekarang. Entahlah, pertanda apa ini, Rian pun tak bisa menebaknya. "Kalian mau makan sekarang?" tanya Eka lembut. Rian pun mengangguk. "Kau tak ikut Inai?" tanya Rian seraya bangun dari duduknya. "Bagaimana mungkin aku meninggalkan Rian seorang diri?" jawab Eka seraya membantu Rian untuk masuk ke dalam rumah. Gadis itu lalu mengambilkan makanan untuk Rian. Ia bahkan tidak membiarkan Rian untuk makan sendiri.
10 hari telah berlalu dihitung dari awal Rian datang ke desa. Saat itu, Rian sudah benar-benar pulih. Hanya saja ia masih pusing jika duduk terlalu lama. Tinggal beberapa hari lagi pernikahan Wandi dan Aji, Inai Suri dan Amai Bujang benar-benar repot mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa ke desa Tumbang Belian, termasuk oleh-oleh atau buah tangan yang akan diberikan kepada keluarga Aji. Yan, kalian ada butuh sesuatu kah? Kalau ada bilang saja ya, biar Inai belikan sekalian. Tanya Inai Suri. Aku minta dibelikan permen saja, Nai. Kamu mau apa? Tanya Rian pada Eka. Eka menggeleng. Kalau ada yang ingin kau beli, uangnya ada di kantong tasku. Kau bisa ambil dan pergilah bersama Inai. Suruh Rian. Tidak ada yang ingin kubeli, ujar Eka. Mendengar jawaban Eka, Inai Suri pun langsung pergi. Di teras rumah terlihat Amai Bujang sedang menikmati malam dengan segelas kopinya. Aku pergi dulu, ujar Inai Suri. Kalian, aku pijit ya? Boleh. Eka pun mulai memijat kaki Rian dengan pelan. Matanya lekat menatap Rian yang kala itu sedang membaca buku. Kak, ya kenapa? Kakak sudah punya pacar? Tanya Eka pelan sekali, bahkan hampir tidak terdengar oleh Rian. Pemuda tampan itu lalu menutup bukunya. Ia mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Sebelum menjawab pertanyaan Eka, Rian terlebih dahulu menarik nafas panjang seolah sedang berusaha menahan air matanya agar tidak keluar. Dia sudah meninggal. Dan sampai saat ini aku belum berpikir untuk mencari penggantinya, ujar Rian. Eka lalu berpindah tempat duduk dan kini ia duduk di dekat Rian. Aku bersedia menjadi penggantinya. Aku rela memberikan apapun pada kakak, termasuk hidupku, jika itu yang kakak pinta, ucap Eka terdengar serius. Rian menggeser duduknya, namun tiba-tiba saja Eka langsung memeluknya dengan erat. Saat Rian mencoba menepis, tiba-tiba rasa sakit di kepalanya itu kembali terasa. Bahkan Rian tidak sadar kalau Eka ternyata sudah melepaskan semua pakaian di hadapannya. Rian menjatuhkan kepalanya di bantal. Ia memejamkan mata menahan rasa sakit pada kepalanya yang terasa nyut-nyutan. Pada saat tengah malam, Rian terbangun. Ia mendapati Eka tertidur tanpa pakaian di sampingnya dan tangan Rian sendiri dalam keadaan memeluk Eka. Mereka berada di dalam situasi seperti saat itu hampir saja membuat Rian tak bisa lagi mengontrol perasaannya. Andai ia tak segera mengingat tragedi Lebeb dan Diang dulu. Eka, bangun. Kenapa kau seperti ini, ha? Eka tidak seperti biasanya. Padahal meski ia tidur di kamar Rian untuk menjaga pemuda itu, ia selalu tidur di kasur tipis dan Rian sendiri tidak menyangka bila Eka seberani itu di hadapannya. Rian, aku menyukai kakak lebih dari yang kakak bayangkan. Aku sayang dengan kalian. Kalian sudah menolongku. Bahkan kakak seperti ini karena aku. Tentu itu karena kalian sayang aku, kan? Ucap Eka pelan. Ia hendak memeluk Rian, namun Rian menolak dengan tegas. Bila kau ingin membalas budi padaku, bukan seperti ini caranya. Kau tidak perlu memberikan semua itu padaku. Dan lagi pula, selama ini aku benar-benar tidak ada perasaan terhadapmu karena aku sudah menganggapmu sebagai adik. Ingatlah, Dek, jangan pernah memberikan kehormatanmu pada lelaki yang belum sah menjadi suamimu. Kau harus pertahankan itu. Aku sudah banyak sekali dosa dan juga kesalahan. Kalau bisa aku tidak ingin lagi menambahnya, ucap Rian. Eka tertunduk tapi kemudian ia bertanya. Kakak benar-benar tidak ada nafsu padaku? Tanya Eka dengan hati-hati. Rian tersenyum tipis. Bohong. Kalau lelaki normal sepertiku tidak mempunyai nafsu pada wanita cantik sepertimu. Sudahlah, lebih baik sekarang kamu berpakaian, tutupi semua itu hingga nanti tiba waktunya untuk kau menunjukkan dan memberikannya pada suami sahmu kelak, ujar Rian seraya berbalik dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Beruntung sekali wanita yang akan menjadi istri kakak, ujar Eka seolah seperti menahan tangis. Tapi aku berharap akulah wanita yang beruntung itu, ucapnya lirih. Rian menghela nafas panjang, berusaha memejamkan matanya lagi. Sementara Eka kemudian menggelar kasur tipis itu di luar kamar Rian. Sejak malam itu, Rian berusaha bersikap seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Berbeda halnya dengan Eka. Gadis itu terlihat malu-malu untuk melihat Rian dan selalu menghindar bila Rian mengajaknya untuk berbicara.
Rian, kau benar-benar mau ikut? Apa tidak sebaiknya kau tinggal saja? Ujar Inai Suri. Aku sudah berjanji pada Wandi, Nai, dan aku harus menunaikan janji itu, menemaninya hingga ia menikah. Beruntung sekali Wandi. Punya teman sepertimu, Rian, ujar Amai Bujang sambil tersenyum. Mungkin sama beruntungnya seperti Amai Roni, yang mempunyai teman seperti Amai, yang rela berkorban dan merelakan nama baiknya untuk aku dan juga Inai, ucap Rian. Amai Bujang menepuk bahu Rian pelan. Ia lalu berjalan mendahului Rian, sementara Eka dan Inai Suri berada di depan. Sepanjang perjalanan, Eka terlihat sendu. Ia tidak banyak bicara, matanya menatap ke tengah sungai. Rian yang berada di sampingnya memperhatikan gadis itu. Kau takut? Tanya Rian seraya menggenggam tangan Eka. Eka langsung memandang Rian. Dari tatapannya, gadis itu seolah seperti ingin mengatakan sesuatu. Tenang, semuanya akan baik-baik saja, bisik Rian yang masih menggenggam erat tangan gadis cantik tersebut. Rian, panggil Eka tepat di telinga pemuda itu. Ya, apa mungkin kalau kita terus bersama seperti ini, Rian ingin membuka hati untukku? Bisik Eka lembut dengan nafas yang hangat menyentuh telinga Rian, namun bisikan itu juga terdengar lirih. Entahlah, tapi kurasa untuk saat ini, aku benar-benar tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita manapun. Aku bersedia menunggu sampai Rian bisa membuka hati untukku, dan selama itu, aku akan terus berusaha untuk menggapai hati Rian. Rian tersenyum gemas. Ia langsung mengacak-acak rambut Eka. Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Jadi tidak akan ada cerita cinta di antara kita. Lagi pula, masa laluku terlalu kelam untuk seorang gadis muda yang masih polos sepertimu. Bila kau tahu rahasiaku, aku yakin kau pun akan menjauhiku, ucap Rian tepat di telinga gadis itu. Aku tidak akan menjauhi kakak hanya karena masa lalu. Semua orang juga punya masa lalu. Begitu juga dengan aku dan Rian. Masa lalu bukan untuk ditakuti, apalagi sampai menjadi ancaman. Tapi jadikanlah masa lalu itu seperti guru untuk kita memperbaiki diri ke depannya. Rian tersenyum. Suara gemuruh mesin motor melambat karena mereka telah sampai di pelabuhan. Rian berjalan mendahului orang tuanya. Eka yang berada di belakang berlari-lari kecil berusaha untuk mengejar Rian. Inai Suri dan Amai Bujang saling tersenyum menatap keduanya. Mereka berharap agar nanti setelah acara pernikahan Wandi selesai, Rian dan Eka yang selanjutnya yang akan menikah. Kok Rian dengar tidak apa yang aku katakan tadi? Tanya Eka. Iya dek, kakak dengar. Lalu sekarang bagaimana? Apa kakak mau menerimaku? Setidaknya kalau kakak belum bisa membuka hati untukku, berikanlah aku kesempatan untuk menjadi orang terdekat kakak. Eka, sudah dong, jangan membahas masalah itu lagi. Kau adalah adikku sekarang. Tapi aku tidak ingin menjadi adik Rian. Aku ingin lebih dari itu. Kalau hanya ingin hubungan yang dekat, bukankah hubungan saudara juga dekat? Eka menghela nafas panjang, wajahnya terlihat murung. Berarti aku sudah tidak memiliki kesempatan? Tanya Eka membelas. Rian tersenyum, matanya menatap lurus ke jalan. Andai semalam kita sempat melakukan hal itu, apakah kakak tetap akan mengatakan hal seperti sekarang ini? Rian menatap gadis itu dengan bibir tersenyum tipis. Tidak, jawab Rian singkat. Eka terdiam, membiarkan Rian melangkah lebih dulu. Ayo Eka, ujar Inai Suri. Inai duluan saja, Eka mau ke sana dulu, kata Eka dengan suara bergetar. Cukup lama, Rian dan kedua orang tuanya menunggu Eka, namun Eka tidak kunjung muncul. Akhirnya, Rian pun terpaksa harus mencari keberadaan Eka di sekitaran pelabuhan. Mang, Amang ada lihat gadis yang bersama saya tadi? Tanya Rian pada pemilik mesin motor yang membawa mereka sebelumnya. Oh iya, tadi dia naik kelotok ke hulu. Rian terdiam kalau mendengar jawaban orang itu. Dia menyimpulkan kalau Eka mungkin sudah pulang ke rumahnya. Maafkan aku Eka, batin Rian. Mana Ekanya Rian? Tanya Inai Suri ketika ia melihat Rian seorang diri. Dia sudah pulang, Nai, jawab Rian singkat. Mendengar jawaban Rian, Inai Suri menatap Amai Bujang dengan tatapan kebingungan.
Sesampainya mereka di rumah Amang Sesi yang berada di Desa Tumbang Belian, terlihat sudah banyak warga yang membantu persiapan acara tersebut. Pihak keluarga Wandi pun juga sudah berada di sana. Amai Bujang, Inai Suri dan juga Rian disuruh masuk ke dalam rumah Amang Sesi untuk beristirahat, tetapi Rian menolak dan lebih memilih membawa orang tuanya menginap di rumah Nini Tiung dengan alasan kepalanya yang masih sakit. Ketika Toto dan Wewen melihat Rian datang ke sana hanya bersama orang tuanya, kedua sahabatnya itu tentu bertanya-tanya, "Eh, mana calon istrimu, Yan?" tanya Wewen. Mendengar pertanyaan Wewen itu, alis mata Rian seketika mengkerut. Bukan, bukan. Aku yang menyebut si Eka sebagai calon istrimu. Tapi ibumu sendiri yang bilang tadi, ujar Wewen cepat-cepat meluruskan perkataannya agar tidak membuat Rian marah. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba Amang Sesi mendekat dan duduk di sebelah Rian. 2 hari setelah kalian pergi, keluarga gadis itu datang kemari untuk mencarinya. Mereka benar-benar marah pada kita semua. Mang, ayamnya ditaruh di mana? Ujar Ucek menghentikan obrolan Amang Sesi dan Rian. Lelaki tua bertubuh tinggi besar tersebut lantas beranjak dari duduknya. Ia berjalan menghampiri Ucek yang masih berdiri memegangi ayam hidup itu. Kalian sudah tahu? Tanya Rian menatap kedua sahabatnya itu secara bergantian. Belum, justru kami baru tahu sekarang ini, jawab Toto dan Wewen bersamaan. Acara pernikahan Wandi dan Aji anak bos Pak Amasan itu berjalan lancar dan meriah. Berbagai macam hidangan lezat tersedia di sana, pesta makan-makan, dan acara dangdutan seadanya diadakan selama 2 hari 3 malam. Dan singkat cerita, 6 bulan telah berlalu, kini Wandi sudah menjadi bos dengan 6 anak buah. Ia diberikan modal yang cukup besar oleh sang mertua. Sementara itu, Rian, Toto, dan juga Wewen pun masih bekerja di sana. Mereka masih sama seperti sebelumnya. Yan, aku titip Talatap ya. Tolong awasi mereka. Kalau ada yang kurang beres, kau tegur-tegurkanlah. Karena aku dan istriku besok rencananya akan pulang ke kampung selama 2 minggu. Maklumlah Yan, istriku baru berisi. Jadi banyak sekali keinginannya yang harus dipenuhi, ujar Wandi di suatu malam ketika Rian sedang duduk-duduk di depan Talatap sambil merokok. Syukurlah Wan, aku benar-benar senang sekali mendengarnya. Kau tenang saja, masalah di sini biar aku yang atur. Kau bersenang-senanglah bersama istrimu. Oh iya, aku titip uang ya untuk orang tuaku, ujar Rian. Kau memang sahabat terbaikku Rian, ucap Wandi tersenyum seraya menepuk bahu Rian. Rian senang kalau melihat Wandi yang sekarang dia jauh lebih ceria dan bahagia daripada Wandi yang dulu. Ia juga tampaknya sudah sepenuhnya melupakan mantan istrinya yang pernah membuatnya hampir gila itu. Beruntung kau Aci, karena Wandi adalah seorang laki-laki yang setia, batin Rian. 3 hari telah berlalu. Rian, teriak Amang Sesi memanggil Rian yang tengah sibuk bekerja. Rian menghentikan pekerjaannya dan melambaikan tangan pada lelaki parubaya itu. Kemari, panggilnya. Mau tak mau, Rian terpaksa melepas pekerjaannya dan langsung naik ke sampan, lalu mendayungnya ke tepian sungai menghampiri Amang Sesi. Toto dan Wewen saling pandang. Ada apa ya, Tok? Tanya Wewen pada Toto. Ya tidak tahu, jawab Toto singkat. Ada apa, Mang? Tanya Rian setelah sampai di tepian. Kita berangkat ke desamu sekarang juga Rian, karena aku merasa saat ini Aci dalam masalah. Masalah? Ulang Rian. Ya, sekarang juga cepat kemasi pakaianmu. Kita berangkat hari ini juga, ujar Amang Sesi. Sementara itu, di rumah Wandi, Aci terus saja menangis, menggeliat-geliat di atas kasur, membuat Wandi merasa serba salah, takut, cemas, bercampur aduk menjadi satu. Aci menekan perutnya dengan sangat kuat. Wandi yang tidak mau terjadi apa-apa kepada Aci dan bayi yang baru tumbuh di dalam rahimnya itu pun tentu berusaha mencegah tangan sang istri yang terus menekan-nekan perutnya sendiri. Sayang, sebentar lagi tukang urutnya datang ya, bisik Wandi di telinga istrinya. Amai, aku mau Amai. Wandi mengusap-ngusap kepala Aji, berusaha menenangkan sang istri. Amai, Ami belum sampai di sini sayang. Keluarga Wandi juga tak kalah cemas. Mereka berusaha menolong dengan menggosok-gosok punggung Aji dengan minyak kayu putih dan membuatkan air hangat. Bagaimana ini Wan? Apa jangan-jangan istrimu ada salah makan? Aduh, aku tidak tahu kak. Setelah makan nangka yang diberikan istri Sundit tadi, dia langsung seperti ini, jawab Wandi.
Hah, berarti memang gara-gara salah makan nih Wan. Walaupun dia mengidam, kalau makanan-makanan yang pantang dia makan itu jangan diberikan. Kamu ini bagaimana menjadi suami? Hah? Harusnya kamu tahu mana makanan yang tidak boleh dimakan. Iya, contohnya seperti aku ini. Aku tidak boleh makan udang karena kulitku akan gatal-gatal. Lalu muncul ruam merah, sambung perempuan yang berdiri di depan pintu kamar. Wandi terdiam. Pikirnya semakin semrawut setelah disalahkan seperti itu oleh pihak keluarganya sendiri. Tidak berapa lama kemudian, datanglah seorang dukun beranak atau yang di daerah sana disebut bidan kampung. Beliau langsung disuruh masuk ke dalam kamar oleh keluarga Wandi. Wanita berusia 50 tahunan itu duduk di tepian kasur, ia meletakkan tangannya di punggung Aci. Beberapa saat kemudian, beliau menatap Wandi dengan tatapan yang sulit diartikan. Kena ganggu ini, ujar dukun beranak itu kemudian. Kena ganggu? Maksudnya, apa ini? Makhluk halus kah? Tanya Wandi memastikan dukun beranak itu mengangguk. Keluarga Wandi yang berada di situ tampak saling pandang satu sama lain. Tolong nih, lakukan sesuatu agar makhluk yang mengganggu adik saya ini bisa hilang. Mendengar perkataan itu, dukun beranak tersebut tak langsung mengiyakan beliau. Terlihat berpikir terlebih dahulu. Akhirnya, setelah beberapa saat beliau lantas mengeluarkan sesuatu dari dalam bakul kecilnya berupa jari yangau dan kayu sompun hitam. Jari yangau dan sompun hitam adalah penangkal dari gangguan kuntilanak, pangulu, dan sejenisnya bagi ibu hamil. Ujung kayu sompun itu dibakar dan seketika aroma wangi tercium. Ya, sompun berbau wangi bila dibakar, tetapi ia bukan dari jenis gaharu. Jeruk nipis dibelah lalu diperas ke setiap ujung jari. Perlahan-lahan Aci mulai tenang, namun tubuhnya masih gemetaran. Wandi masih setia di samping istrinya. Ia menggenggam erat tangan sang istri dan menciumi punggung tangannya. Di tempat lain, Rian dan Amang Sesi sudah berada di perjalanan dengan diantarkan oleh Toto menggunakan kelotok untuk menuju pelabuhan. Cepat Tok, ujar Amang Sesi. Rian tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu feeling orang tua tak pernah salah jika berhubungan dengan anaknya. Dan tak kenapa, Rian pun sejak semalam sudah merasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ia tebak. Sesampainya mereka di lanting pelabuhan, Toto memberikan kode pada Rian agar melihat ke Titian, dan saat Rian menoleh ke arah Titian, ia melihat ada Eka di sana tengah berdiri menatapnya. Tubuh gadis itu terlihat kurus sekali. Ketika Rian akan menghampiri gadis itu, tangannya tiba-tiba ditarik oleh Amang Sesi. Ayo Yan, kita naik itu saja biar lekas sampai. Meskipun ia sangat ingin sekali menghampiri Eka, tetapi Rian tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti saja keinginan Amang Sesi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Rian dan Amang Sesi sampai di desa. Tok tok tok, tok tok tok. Wandi, Wandi, panggil Rian. Tidak berapa lama, pintu dibukakan oleh seorang wanita. Matanya masih setengah terpejam dengan rambut yang acak-acakan. Maklumlah, saat itu pukul 2 dini hari, di mana pada saat itu orang sedang enak-enaknya tidur. Namun, ketika melihat Rian datang bersama mertua Wandi, wanita itu langsung mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah keluarga Wandi, Amang Sesi langsung meminta izin untuk menemui anaknya di dalam kamar. Meski sedikit was-was dan takut disalahkan, tapi pihak keluarga Wandi tetap mempersilahkan Amang Sesi untuk menemui anaknya. Wandi melangkah keluar dengan rambut acak-acakan. Kenapa mertuaku tiba-tiba kesinian? Tanya Wandi seraya duduk di dekat Rian. Ikatan batin antara orang tua dan anaknya yang membuat mertuamu kesini. Di sepanjang perjalanan pun aku bisa melihat wajahnya yang panik, cemas, begitu khawatir terhadap Aci. Aci itu kenapa? Apa dia sakit, Wan? Wandi menggaruk-garuk kepalanya. Kena ganggu sesuatu dia. Perutnya seharian sakit. Aku yang melihatnya saja jadi terikut sakit. Entahlah, aku tidak bisa menjelaskannya. Lalu sekarang keadaannya bagaimana? Sudah lebih mendingan. Setelah tadi diobati oleh dukun beranak, tiba-tiba saja dari dalam kamar terdengar suara rintian Aci yang membuat Wandi langsung berdiri. Wandi menempelkan kupingnya pada daun pintu. Dari dalam kamar terdengar Amang Sesi mengatakan,
Cucuku sudah tidak bisa diselamatkan, ujar Amang Sesi membuat Wandi langsung masuk ke dalam kamar. Wandi terperangah melihat kasur itu kini sudah terdapat bercak-bercak darah. Sementara Aci terus menggeliat-geliat menahan sakit sambil memegangi perutnya. Sakit, rintih Aci. Wandi langsung mendekat ke arah kasur. Ia memegangi tangan istrinya dengan erat. Rian yang berdiri di depan pintu tampak gelisah melihat pemandangan di dalam kamar tersebut. Ia tahu apa yang sudah terjadi karena Rian sendiri terbilang sering berurusan dengan hal-hal semacam itu. Amang Sesi duduk bersila dengan benda mirip batu dan kayu di tangannya. Beliau meremas batu itu kuat-kuat dan seketika itu Aci menjerit kesakitan. Kedua tangan Amang Sesi bergetar, wajahnya mulai berkeringat. Rian yang melihat Amang Sesi tanpa kewalan itu lantas duduk di belakangnya dengan mata terpejam. Rian berusaha fokus di tengah-tengah suara rintihan dan teriakan kesakitan Aci. Tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh di atas atap. Suaranya sangat nyaring sekali karena memang mereka menggunakan seng sebagai atap. Tapi tidak hanya sampai di situ. Berselang beberapa detik saja dengan suara benda jatuh tadi, suara ledakan terdengar bersama dengan suara lengkingan panjang. Hidung Rian mulai mengeluarkan darah. Begitupun juga dengan Amang Sesi. Aji bangun dengan mata melotot. Ia beranjak dari kasur dan ketika tangannya ditahan oleh Wandi, Aji langsung mendorong suaminya itu hingga terjengkang. Tenaga Aji luar biasa kuatnya. Padahal sebelum itu untuk bangun saja Aji gemetar. Aji berjalan mengelilingi kamar dengan mata melotot dan tatapannya sangat tajam. Bahkan keluarga Wandi yang berada di depan pintu kamar itu langsung mundur ketika Aji menatap mereka satu persatu. Wandi seketika menelan ludahnya ketika tiba-tiba saja pintu yang ditatap oleh sang istri tertutup secara tiba-tiba dengan sendirinya. Wanita itu mulai menari sepintas. Tariannya mirip seperti tari ngonolah Kalimantan Tengah. Sayup-sayup suara tangkanong yang tidak diketahui sumbernya mulai mengiringi tarian wanita itu. Tarian ngonolah adalah ritual semacam untuk menolak atau menghindari bencana atau bala bagi Dayak Siang dan Murung. Wandi terduduk. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Bahkan bulu-bulu di seluruh badannya sampai merinding semua. Tarian itu terasa janggal. Ditambah lagi suara musik yang mengiringi tidak diketahui berasal dari mana. Aji mendekati Rian dan juga Amang Sesi yang masih duduk bersila. Aji menjulurkan lidahnya di hadapan mereka secara bergantian. Entah salah lihat atau memang begitu adanya. Wandi melihat lidah Aji bertambah panjang dan besar. Buset, keluar! Teriak Aji di samping Amang Sesi. Tiba-tiba saja Amang Sesi terjengkang seolah ada yang mendorong tubuhnya dengan sangat kuat. Kini darah tidak hanya keluar dari hidungnya, tetapi juga dari mulut. Aji berdiri beberapa langkah tepat di atas lantai, di mana kepala sang ayah berada. Tubuhnya membungkuk dan kemudian ia langsung berteriak seiring dengan teriakan Aji. Kaki Amang Sesi terangkat, gerakan refleks ketika ada sesuatu atau seseorang yang menginjak perut kita. Amang Sesi terkulai lemas, tidak berdaya. Wandi masih tidak berani mendekat meski ia sangat ingin menolong sang mertua. Aji berdiri dengan kepala yang kadang menengadah, menoleh ke kiri dan ke kanan seperti sedang melihat sesuatu yang bergerak-gerak sangat cepat. Rian terbatuk, darah segar keluar dari mulutnya, namun Rian masih tetap bertahan. Rian juga dapat merasakan adanya sosok lain yang hadir pada saat itu untuk menolong mereka. Sosok yang pastinya sangat kuat sehingga kehadirannya mampu membuat ilmu yang beradu menjadi tidak berfungsi. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk membuat Wandi menggigil. Di atas atap terdengar suara seperti ada yang berlarian. Tiba-tiba saja tubuh Aji lemas lalu ambruk ke lantai. Rian membuka matanya. Untuk beberapa saat ia terdiam dengan tangan kanan yang memegangi dada. Tidak bisa diceritakan bagaimana hebohnya keluarga Wandi yang berusaha membantu Amang Sesi dan Aji pada saat itu. "Kau tidak apa-apa, Yan?" tanya Wandi seraya membantu Rian berdiri. "Aku tidak apa-apa. Kau bantu saja istri dan mertuamu," ujar Yan.
Setelah keadaan sedikit lebih tenang, Wandi dengan wajah kusutnya berjalan menghampiri Rian yang sedang tiduran. Apa yang sebenarnya terjadi, Yan? Sekarang, aku bertanya padamu. Sebelum Aci sakit, apa kau ada bertemu dengan mantan istrimu? Ujar Rian balik bertanya. Wandi terdiam. Jawab. Ya, ada. Rian langsung mencengkram baju Wandi. Kulit wajahnya yang putih seketika memerah. Jangan bilang kalau kau masih menyimpan perasaan terhadap mantan istrimu itu. Kalau itu benar, siap-siap. Kau akan aku bunuh. Rian, lepas. Aku tidak punya perasaan apa-apa lagi terhadap dia. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan atau rencanakan. Tapi yang pasti, Aci sakit seperti itu gara-gara mantan istrimu. Dan kalau sampai terjadi apa-apa terhadap Aci, jangan harap kau bisa selamat dariku. Bentak Rian dengan wajah yang merah padam. Wandi tak kalah marahnya kala ia mendengar perkataan Rian yang seolah menuduh. Terlebih lagi ketika Rian mengancamnya. Hei, kau itu siapanya Aci, ya? Jangan benar dugaan Toton Wewen bahwa kau dan Aci pernah berpacaran sampai-sampai kau mengancam hendak membunuhku karena Aci. Bangsat. Hei, apa kau lupa kau itu siapa? Siapa yang sudah membuat kau menjadi seperti ini sekarang, ha? Bentak Rian bersiap-siap melayangkan tinjunya pada Wandi, namun untungnya dihalangi oleh kakak perempuan Wandi. Rian mendengus kesal, ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Plak! Wandi ditampar oleh kakaknya. Jadi benar, kau masih bertemu dengan perempuan itu? Tanyanya dengan geram. Iya, tapi aku tidak sengaja bertemu dengan dia. Dia mendekatiku dan mengatakan kalau anaknya itu adalah anakku, ujar Wandi. Anak? Dan kau percaya begitu saja? Tanya Rian dan kakaknya Wandi bersamaan. Wandi tidak menjawab. Wandi, otakmu itu di mana sebenarnya, hah? Apa sudah tertukar dengan kotoran ayam? Perempuan itu sudah meninggalkanmu, bahkan jauh sebelum dia hamil. Dan sekarang, setelah kau menikah, hidup bahagia, dia kembali lagi dengan berbagai alasan untuk membuat huru-hara rumah tanggamu. Dan kau biarkan saja, ha? Pada awalnya aku tidak percaya dia, Yan. Tapi setelah melihat wajah anak itu, aku yakin bahwa dia memang benar-benar anakku. Apalagi sekarang kehidupannya dengan suami barunya itu benar-benar menyedihkan, Yan. Di tubuhnya penuh dengan luka pukulan. Bodoh. Setelah apa yang dia lakukan padamu, dan kau masih peduli terhadapnya? Dasar bodoh. Dungu, bentak sang kakak. Sekarang begini saja. Kalau memang kau masih ingin rujuk dengan mantan istrimu itu, silakan saja. Tapi lepaskan Aci dan kembalikan apa yang sudah diberikan Amang Sesi padamu. Lalu kita lihat apa mantan istrimu itu masih mau denganmu kalau kau sudah tidak berharta, ujar Rian seraya beranjak dari duduknya saat Rian keluar dari rumah itu. Raut wajah Wandi seketika berubah bimbang. Kalau memang bukan anakku, kenapa wajahnya sangat mirip denganku? Batinnya gundah. Menjelang tengah hari, kedua orang tua Rian datang dengan membawakan ramuan obat kampung atau obat tradisional untuk Amang Sesi dan juga Aci. Wajah Amang Sesi terlihat pucat sekali. Luka dalam kurasa mertuamu ini, Wan, ujar Amai bujang. Semoga saja istri dan mertuamu lekas pulih. Saat Rian pulang tadi, aku sudah tak enak hati, apalagi ketika melihat darah kering di sekitaran hidungnya. Itulah yang kutanyakan, ada apa? Lanjut Inai Suri. 1 minggu lebih, Amang Sesi terbaring di atas kasur dan 3 malam terakhir sudah diadakan ritual pengobatan padanya. Itulah sebabnya sekarang Amang Sesi sudah bisa berbicara dan tidak sepucat sebelumnya. Aci pun kini sudah jauh lebih baik sekarang. Hari itu, saat Aci dan Rian sedang asyik mengobrol di teras rumah keluarga Wandi, Wandi tiba-tiba datang dengan membawa seorang bayi laki-laki yang wajahnya memang sepintas mirip dengan Wandi. Wajah Aci berubah sedih, tangannya memegangi perut. Melihat Aci seperti itu, Rian pun langsung menatap tajam kepada Wandi. Ini anak yang aku ceritakan, ujar Wandi seraya duduk di samping Aci. Aci mengangguk dan langsung menggendong bayi itu, menciuminya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kau tahu anak siapa itu, Ci? Tanya Rian. Aci mengangguk dengan bibir tersenyum, tapi Rian tahu Aci saat itu senyumnya hanyalah palsu. Rian menarik tangan Wandi dan membawanya menjauhi Aci. Kau benar-benar akan membawa anak itu ke tumbang belian? Tanya Rian. Ya, dia anakku. Walaupun aku dan ibunya bercerai, tapi tidak akan ada talak antara aku dan darah dagingku sendiri. Walaupun seandainya anak itu benar anakmu,
Tapi kurasa dia memberikan hak asuh anaknya padamu hanya untuk bisa mendekatimu kembali. Salah-salah nanti, malah dia ingin rujuk dan hidup bermadu dengan Aci. Kasihan Aci, Wan. Wandi tidak menjawab, ia lantas berjalan menjauh meninggalkan Rian. Hari itu, mereka pun tiba di desa Tumbang Belian. Kedatangan mereka tentu disambut heboh oleh Toto, Wewen, dan lainnya. Siapa anak itu? Tanya Wewen. Anakku. Toto mengerutkan alis. Rasanya kalian tidak sampai sebulan di sana. Masa iya Aci sudah melahirkan? Dan ketika Wandi menceritakan semuanya, Toto, Wewen tampak melongo. Baiknya Mang Sesiawan mau mengizinkan Aci mengurus anakmu di rumahnya lagi, ujar Toto seraya berdecak kagum. Namun baru seminggu mereka berada di desa itu, mantan istri Wandi sudah datang ke sana dengan alasan untuk menjenguk anaknya karena rindu. Selama wanita itu tinggal di sana, Wandi dan Aci mulai bertengkar. Bahkan Amang Sesi sempat tidur di talatap bersama Rian dan kawan-kawan. Kurasa memang ada niat tidak baik perempuan itu, ujar Amang Sesi. Sebelum dia ke sini, rumahku itu kan bebas untuk siapa saja, tapi tidak pernah ada barang-barang ataupun uang yang hilang. Dan saat dia datang, kalung emas Aci yang 20 gram itu menghilang. Begitu juga dengan uang 3 juta yang kuletakkan di kamar. Rian menghela nafas panjang, ia tak tahu harus menjawab apa. Nanti saya akan coba menasihati Wandi, Mang, ujar Rian. Amang Sesi menepuk bahu Rian pelan sambil mengangguk. Rian, Wandi, stop, berhenti, teriak Wewen. Sementara Toto dan lainnya berusaha untuk memisahkan mereka yang terlibat perkelahian tersebut. Wandi sudah babak belur dan berdarah-darah dihajar oleh Rian, tetapi Rian sama sekali tak ada sedikit pun terluka. Andai Amang Sesi tidak datang, pastilah Wandi sudah mati saat itu. Untungnya lelaki parubaya tersebut berhasil menenangkan Rian. Sekali lagi kau berulah, mati kau kuhajar. Camkan itu. Wandi terkapar. Ia tak sanggup lagi bangun. Dan sekitar setengah jam dari kejadian itu, mantan istri Wandi kembali datang ke desa tersebut. Rian langsung menghalanginya saat ia akan turun dari klotok. Jangan kau coba-coba untuk merusak rumah tangga Wandi. Kau ini kenapa, Rian? Aku kesini itu bukan untuk menemui Wandi. Aku itu kesini untuk menemui anakku. Kau kira aku tidak tahu maksud dan tujuanmu kemari, ha? Sekarang, untuk kebaikan bersama, lebih baik kau pulang. Toto, Wewen, yang lain melihat dengan tajam ke arah mantan istri Wandi, membuat wanita itu akhirnya mau tak mau pergi. Tapi baru seminggu setelah kejadian itu, Wandi jatuh sakit, badannya panas, terkena demam tinggi, bahkan ia sudah dibawa ke beberapa mantri yang berbeda di desa, tetapi tetap saja keadaan Wandi tak kunjung membaik. Dan malam itu sudah merupakan malam ketiga ritual pengobatan untuk Wandi, tapi tetap orang yang mengobati tak sanggup dibuatnya. Karena katanya penyakit Wandi itu bukanlah penyakit sembarangan dan hanya akan bisa sembuh kalau si pengirim yang mengobatinya. Aci terduduk lemas kala mendengar hal itu. Siapa yang mengirimkan penyakit itu ya? Tanya Wewen. Orang yang dikenal baik. Pasti perempuan itu. Gumam Rian menahan amarahnya. 2 minggu telah berlalu, keadaan Wandi semakin hari semakin parah. Sekarang ia sangat pucat dan tubuhnya kembali kurus lagi. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, bahkan makanan pun ia sudah tak bisa mengunyahnya sehingga harus dihaluskan terlebih dahulu. Sore itu, saat Rian menjenguk Wandi, ia melihat Aci masuk ke dalam kamar. Di kedua tangannya dipenuhi keranjang yang ditutupi dengan kain hitam. Rian sama sekali tidak bisa melihat apa isinya. Pada saat itu, Toto dan Wewen izin pulang ke desa mereka selama 1 mingguan untuk melepas rindu pada keluarganya, sehingga Rian hanya seorang diri menjenguk Wandi. Tapi Rian tahu kalau wanita itu akan segera melakukan sesuatu untuk menyembuhkan suaminya. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Rian. Sebelumnya, ku ucapkan terima kasih padamu. Tapi untuk saat ini, aku tidak ingin melibatkan siapapun dalam hal ini. Rian mengangguk. Ia tahu apa yang dihindari oleh Aci, dan Rian juga tahu siapa wanita di hadapannya ini yang sebenarnya. Menurut Rian,
Aji, wanita tumbang belian itu masih memiliki keterikatan hubungan dengan sosok makhluk halus yang sangat kuat. Kehadirannya bahkan mampu menumpulkan semua kaji ataupun ilmu kesaktian dari kawan maupun lawan. Sosok yang benar-benar disegani oleh makhluk halus lainnya. Entah hubungan seperti apakah yang terjalin antara Aji dan juga makhluk itu. Malam semakin larut. Pada tengah malam, ketika Rian sudah terlelap, ia mulai mendengar suara alat musik tangkanong dan gemerincing gelang yang biasa dipakai pada saat balian atau ritual pengobatan. Lantai tempat Rian berbaring ikut bergetar, seolah seperti ada yang sedang berjalan dan melompat-lompat. Rian berjalan pelan ke arah kamar di mana Aci sedang melakukan ritual. Rian bergegas memalingkan wajahnya karena apa yang ia lihat di dalam sangat tidak pantas untuk dilihat. Rian pada akhirnya hanya duduk bersandar di dinding, memainkan kotak rokoknya yang telah kosong, menunggu apa yang kira-kira akan terjadi. Prang! Suara kaca pecah mengagetkan Rian. Kemana Amang Sesi? Tanya Rian membatin. Memang aneh, tak seperti biasanya yang jika Rian tidur di rumah itu pasti Amang Sesi juga akan ikut tidur di luar menemani Rian. Tapi tidak dengan malam itu. Pada kokok ayam pertama, Rian sudah tak lagi mendengar suara tangkanong dan gemerincing gelang saat Aji keluar kamar. Dengan menggunakan lilitan kain hitam di tubuhnya, Rian menghela nafas lega. Tetapi Rian tak bisa kembali melanjutkan tidurnya. Ia masih kepikiran dengan apa yang dilakukan oleh Aji tadi. Semoga semuanya baik-baik saja, batin Rian. Keesokan harinya, Aci baru bangun ketika Rian dan Amang Sesi sudah minum-minum kopi di teras rumah. Wandi sudah mulai membaik, ucap Aci seraya tersenyum. Bagaimana bisa? Tanya Rian. Aci tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum seraya menciumi bayi yang digendongnya. 3 hari kemudian, Toto dan Wewen datang. Belum lagi kelotok yang mereka tumpangi berhenti, ia sudah memanggil-manggil nama Rian, membuat pemuda tampan itu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua sahabatnya tersebut. Yan, kau tahu tidak? Tanya Wewen. Ya bagaimana aku tahu? Kau saja belum bercerita. Mantan istrinya Wandi, Matoi, ujar Toto. Matoi adalah mati atau meninggal dunia. Mata Rian terbelalak kaget tidak menyangka. Serius? Tanya Rian. Toto dan Wewen mengangguk bersamaan. Rian terdiam. Matinya mendadak. Seluruh tubuhnya membiru. Bahkan katanya pembuluh darahnya semuanya pecah. Cerita Wewen. Bukan pembuluh darahnya Wen, tapi urat-urat di tubuhnya, ujar Toto meralat perkataan Wewen seraya menunjuk ke lengannya yang terdapat urat menonjol keluar. Sebaiknya kita beritahu dia, usul Toto. Rian menggeleng. Kurasa sebaiknya tidak usah. Kenapa? Rian menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang sulit dia jelaskan untuk saat itu. Seminggu setelah hari itu, Rian dan kedua sahabatnya berpamitan untuk pulang karena mereka memutuskan untuk berhenti bekerja di sana. Sebenarnya, aku tidak ingin kehilangan anak-anak muda terbaik seperti kalian ini. Tapi aku tidak bisa mencegah kalian untuk pergi. Jadi, kudoakan semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan juga banyak rezeki, ujar Amang Sesi. Rian mengangguk. Kelotok yang akan mereka tumpangi sudah menunggu, sehingga Rian dan kawan-kawan harus segera berangkat. Kau tetap saudaraku, meskipun kita mungkin akan jarang bertemu. Titip Wandi ya, Ci. Aku tahu kau lebih dari hanya sekedar wanita desa Tumbang Belian, ucap Rian sebelum pergi. Aci tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya petualangan Rian di tanah atau di desa Tumbang Belian berakhir. Dan desa Tumbang Belian ini adalah sudah disamarkan namanya ya. Nama desa yang sudah disamarkan oleh Om Ras karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi di sini keren banget nih. Dan satu scene horor yang paling mengerikan bagi saya sih ketika si Aci ini menari itu tuh di dalam kamar itu. Ritual tuh bagi saya tuh horor banget di situ tuh. Dan keren banget kisahnya Om Ras, bagaimana akhirnya Rian dan Eka harus berpisah juga. Waduh, jadi ada beberapa cewek tuh ya, dari Lebeb, dari Diang, dan sekarang Eka. Rian akhirnya tetap membujang.
Ini adalah kisah nyata teman-teman, dan Rian sendiri ini adalah sepupu jauh dari Om Ras. Jadi kita doakan semoga Rian bisa mendapatkan jodohnya, bisa hidup bahagia dan sehat terus buat Inai Suri dan Amai Bujang. Keren, pakai banget kisahnya. Panjang ya. Apa namanya, dari awal sampai akhir ini panjang, tapi kayaknya dapat banget horornya, dapat misterinya, dapat romansnya, dapat. Jadi buat Om Ras, jangan pernah berhenti berkarya Om Ras, karena karya itu abadi. Semangat terus berkarya Om Ras. Ditunggu lagi kisah-kisah luar biasa selanjutnya, dan semoga teman-teman bisa terhibur dengan kisah barusan. Ada request nggak, mau kisah apa? Kalau saya gini ya, sesuai janji, jadi saya ingin up kisah dari saya ya, orisinil saya, yang mungkin juga beberapa teman-teman udah pernah dengar, tapi saya yakin banyak yang belum dengar karena ini kita up di awal-awal dulu. Tapi di sana udah kita hapus, jadi dulu tidak saya tulis di situ kisahnya bayi siapa, tapi di sini akan kami coba bawakan lagi dalam kemasan yang baru, dan semoga lebih baik dan bisa menghibur teman-teman. Jadi buat besok tentang Jubah Hitam Kencana Sukma. Dan di akhir kata saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Sampai berjumpa besok jam 12 yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.